Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sylvia Apri Maharani dari Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Ibu Putri Yulianti, MKem. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim disertai perdarahan berulang setiap bulan. Mari mengenal siklus menstruasi. Siklus menstruasi merupakan perubahan alami yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita setiap bulannya. Siklus ini dapat kita hitung dari hari pertama menstruasi hingga hari pertama menstruasi di bulan berikutnya. Umumnya, siklus ini terjadi antara 21 sampai 35 hari. Bagaimana sih cara menghitung siklus menstruasi? Siklus ini terhitung dari hari pertama menstruasi. Kali ke-8 dapat terjadi kehamilan pada hubungan seksual yang tanpa proteksi. Hari ke-14 merupakan puncak masa ovulasi. Hari ke-18 hingga hari menstruasi berikutnya, kemungkinan kehamilan kecil. Pengetahuan tentang siklus ini sangat penting ya teman-teman, karena dengan ini kita dapat mengetahui kapan masa subur dan kapan masa tidak subur kita. Teman-teman juga pasti penasaran, apa sih yang terjadi ketika fase menstruasi? Gambar ini merupakan gambaran tentang apa saja sih yang terjadi ketika fase menstruasi. Kita akan membahas 3 perubahan yang terjadi pada fase ini. Pertama, perubahan folikel atau sel telur. Kedua, perubahan hormon. Dan ketiga adalah perubahan dinding uterus. Siklus ini terdiri dari 4 fase. Fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Pada fase pertama, yaitu fase menstruasi, hormon progesteron rendah sehingga dinding rahim mengalami peluruhan disertai perdarahan. Hormon yang berperan ketika fase ini adalah hormon FSH dan LH. Kedua hormon inilah yang mengakibatkan terbentuknya sel telur baru atau folikel primer. Setelah fase menstruasi selesai, hormon FSH dan LH dibantu hormon estrogen mulai mematangkan folikel primer menjadi folikel sekunder, dan hormon estrogen pun mulai memulihkan kembali dinding endometrium menjadi tebal secara maksimal. Berikutnya memasuki fase ovulasi. Pada fase ini, folikel sekunder mulai matang dan berubah menjadi folikel de Graaff, di mana hormon estrogen mulai menurun dan hormon LH beserta FSH naik secara drastis secara mendadak, sehingga folikel de Graaff pecah dan ovum mulai keluar dari ovarium. Setelah melewati fase ovulasi, folikel yang telah pecah akan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum menghasilkan hormon progesteron. Hormon ini berperan untuk penebalan dinding rahim sebagai persiapan kehamilan. Peningkatan hormon ini disertai dengan peningkatan suhu basal yang menandakan masa subur. Sementara hormon LH dan FSH mulai menurun dan estrogen mulai naik untuk membantu progesteron. Nah, jika dalam beberapa hari tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans, sehingga lama-kelamaan akan menghilang. Karena corpus luteum tidak lagi memproduksi hormon progesteron pun turun secara drastis
yang mengakibatkan tidak ada lagi yang menahan endometrium, sehingga kita kembali ke fase awal yaitu fase menstruasi. Wah, asik kan mengenal siklus menstruasi? Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.